Oh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan namanya dengan siapa dan sekarang ada di mana? Oh iya, nama saya Endang Suciati, asli Madura saya Ustaz. Bapak saya Madura, ibu saya Bali. Oke. Jadi sekarang saya ada di Denpasar. Oh, di kota Denpasar, masya Allah. Oke, tadi barusan saya menerima pesan WA dari Mbak, katanya ada kisah keajaiban salawat yang dirasakan. Nah, boleh diceritakan dari awal bagaimana Mbak bisa mengenal amal salawat dan kemudian bagaimana kemudian bisa keajaiban-keajaiban itu bisa terjadi. Jadi gini Ustaz, sebetulnya gini Ustaz, saya dulu masih di kampung itu sebelum saya ke Denpasar di Madura itu ada guru saya gitu menyuruh mengamalin saya sholawat gitu. Tapi saya nggak gimana ya Ustaz, nggak seyakin setelah melihat testimoni yang di YouTube-nya Ustadz itu gitu. Jadi kadang saya amalin, kadang saya enggak, ya sekedarnya lah gitu loh Ustadz. Okay. Padahal Ustadz yang di kampus saya itu menyarankan waktu itu 16.000, 12.000 gitu. Tapi paling saya bacanya 10 gitu Ustadz. Oh gitu, itu beliau mengajarkan lafaznya lafaz sholawat Jibril atau sholawat yang lain? Bebas Ustadz. Tapi kalau pengen banyak dianjurkan sallallahu alaihi Muhammad itu. Tapi waktu itu saya nggak tahu apa itu sallallahu alaihi Muhammad itu namanya gitu Ustaz. Salawat apa tuh saya belum paham gitu Ustaz. Oke, terus Mbak awal mula lihat video YouTube saya tahun berapa ya? Itu pas corona itu awal 2020 ya Ustaz ya. Oke, iya. Terus bagaimana, langsung diamalkan atau langsung bagaimana, atau masih bener nggak sih salawat kayak gini gitu atau gimana? Bener ya Ustaz. Saya minta mohon maaf dulu ya Ustaz ya sebelumnya Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Karena saya tuh sempet nggak suka ngelihat channelnya Ustaz gitu Ustaz. Iya boleh. Mohon maaf dulu nggak suka tuh kenapa? Nggak apa-apa, kalau saya cuma nggak masalah gitu. Dulu nggak suka tuh kenapa? Karena dikira saya bohong atau gimana? Soalnya gini Ustaz, saya tuh di Bali itu kan ya gini ya Ustaz, saya tuh kan minim sekali masalah ilmu agama gitu Ustaz. Saya dulu itu ceritanya putus sekolah sejak MTS gitu Ustaz. Ya, terus? Karena kondisi keluarga lah nggak bisa, orang tua saya itu nggak bisa melanjutkan pendidikan saya gitu. Oke. Terus nyampe Bali tuh saya pengen banget Ustaz belajar ilmu agama gitu. Pokoknya dalam hati tuh ya Allah pengen banget ikut kajian kayak orang-orang gitu kan. Terus itu setelah beberapa lama akhirnya itu Allah mudahkan, saya pertemukan dengan customer yang ngajak saya untuk ikut kajian. Cuma waktu itu kendalanya itu saya nggak ada waktu karena saya kerja ikut orang, full kerjanya gitu. Terus nggak ada kendaraan juga waktu itu saya. Nah akhirnya saya ketemu setelah akhirnya ikut pengajian sesekali saya ketemu sama mu'alaf di sini, kenalan lah gitu. Dan si mu'alaf itu pokoknya ngelarang saya itu sholawat selain sholat apa ya, kayak sholat dariyah itu katanya gitu Ustaz. Oh gitu, iya ngerti. Oke. Terus? Takut saya terus gimana, saya sudah terlanjur bersholawat dari sejak Ustaz saya di kampung dulu itu. Yeah. Itu gimana ya Allah, saya nambah dosa gitu makanya saya sering baca sholawat ya Syifa gitu Ustaz, nanti saya baca pokoknya macam-macam lah gitu. Terus dipengaruhi oleh dia, katanya itu bid'ah, nggak bagus, sesat segala macam gitu yang dia ngomongnya gitu. Ya Ustaz, bimbang jadinya saya Ustaz. Oh jadi itulah makanya Mbak kurang suka dengan saya, mungkin ini ajaran apa lagi nih, sama juga kesesatan semua nih gitu kali ya. Ya seperti itu gitu Ustaz. Oke. Soalnya tapi pernah dengar juga sih kalau teman yang satunya lagi nih Ustaz, teman lain lagi, kalau kamu pengen apa-apa tuh ini dengan sholawat gitu kan, bukannya nggak boleh, saya bilang gitu kan, oh nggak apa-apa gitu kan,
itu namanya bertawasul gitu kata teman saya. Nah pernah nih saya Ustadz ke ke teman saya yang dagang baju syar'i gitu, harganya lumayan mahal. Terus saya bilang ke mbaknya yang jual tuh, Mbak saya boleh pegang nggak, izin pegang, mau saya sholawatin, saya lepas itu. Jangan gitu Mbak, itu nggak boleh, itu bid'ah gitu. Tambah takut kan. Terus sudah mulai mengamalkan itu gimana ceritanya? Dari awalnya kurang yakin, tidak yakin, sehingga kemudian mulai mencoba tuh gimana ceritanya? Jadi gini Ustadz, sebelum saya ini dulu ya Ustadz ya, sebelum saya tahu channel Ustadz itu jauh sebelumnya, saya itu kan galau Ustadz. Saya waktu itu kerja ikut orang, terus pokoknya di situ gak ada ketenangan. Saya itu pernah difitnah Ustadz. Ya saya nggak ada pilihan lain lagi, cuma ini ijazah dari guru saya, sholawat itu panjang Ustadz. Okay. Itu saya baca gitu kan, lama-lama tuh saya tenang, hati saya tenang. Terus lama-lama tuh akhirnya si yang memfitnah saya ini akhirnya yang dipecat sama bos Ustadz. Padahal saya tidak mendoakan Ustadz. Okay. Tapi saya nggak sadar, itu bekas sholawat tuh nggak sadar. Saya sadarnya tuh ya baru-baru ini setelah COVID ini. Jadi cerita-cerita yang dulu tuh banyak sebetulnya Ustadz. Ya mulai cerita yang mana nih dulu? Apa langsung yang ke COVID-nya ya? Bukan, cerita kan, kalau banyak cerita mungkin kita nggak waktunya nggak kurang gitu ya kan, durasinya kan singkat, cuma 1 jam, lebih kurang setengah jam atau 1 jam. Saya Mbak mulai cerita awal mula Mbak mulai berselawat, nanti ceritakan kemudian kisah keajaiban yang paling dahsyat yang Mbak pernah alami di antara semua kisah-kisah itu aja. Itu yang saya tahu ya. Oke. Jadi gini Ustadz, kan saya sudah waktu itu awal COVID itu, jadi saya terpuruk gini Ustadz, saya kejepit hutang Ustadz. Boleh tahu utangnya berapa banyak? Jadi saya waktu itu utangnya sampai berapa? Buka usaha lebih dari 60 jutaan Ustadz, tapi saya tuh sama adik saya join gitu Ustadz. Utangnya ke bank atau ke orang? Utangnya ke bank atau sama orang? Enggak, ke adik kandung saya. Oke. Terus? Adik kandung saya kan berusaha menghindari riba waktu itu. Sebelum buka usaha tersebut tuh, saya sudah ada ini sih sama adik saya tuh, istilahnya ya nggak ada bunga-bungaan lah gitu Ustaz. Oke. Nah akhirnya awal buka usaha itu lumayan lancar, 1 bulan 2 bulan itu kan akhir tahun Ustaz. Nggak tahunya di awal tahun yang pas COVID itu langsung macet gitu Ustaz. Usahanya tuh langsung macet. Akhirnya disitulah dilema saya Ustaz. Saya nggak tahu gimana lagi gitu. Tapi sebelumnya itu saya kan ada usaha salon Ustaz. Cuma waktu itu saya buka usaha lain lagi, itu buka toko sembako Ustaz. Oke. Nah yang tutup itu kendala tuh di sembakonya. Nah akhirnya saya kayaknya kalau pendapatan salon sekarang untuk nutupin uang hutang segitu banyaknya lama banget gitu Ustaz. Bingunglah saya sambil ya cari-cari di YouTube amalan-amalan itu, saking dari bingungnya saya. Terus akhirnya muncul channelnya Ustaz sama Habib Novel gitu. Terus saya berusaha skip yang YouTube-nya Ustaz Mukhlis. Saya lebih ke Ustaz Habib Novel gitu. Terus muncul Ustaz lagi dari ternyata Ustaz ini bener ya, Habib Novel pun juga menganjurkan, saya bilang gitu. Sama terus, kok sependapat gitu. Iya, jadi pertimbangan. Jadi teman-teman saya yang bilang bid'ah itu kan baru ya mohon maaf ya Ustaz, bukan saya meremehkan ilmunya gitu. Kan baru belajar Islam gitu. Sedangkan Habib Novel itu kan dari keluarga Islam, dari istilahnya terdidik dari kecil gitu Ustaz. Oke. Jadi saya ingin gitu. Akhirnya saya ngikutin terus ustaz-ustaz yang lain tentang sholawat itu. Akhirnya saya kan nyari keajaiban sholawat itu Ustaz. Dan banyak sekali itu ustaz-ustaz lain gitu yang muncul. Nah disitulah saya yakin. Akhirnya saya ngamalin Ustaz, karena yakinnya tuh belum 100% ya Ustaz ya. Masih gini saya coba deh, kira-kira setahun lunas enggak 30 juta gitu. Padahal kelamaan ya Ustaz ya.
Itu awal mula ngamalkan berapa banyak dulu? Berapa banyak ngamalkan awal mula? Karena saya nggak terlalu yakin gitu. Ya, berapa banyak? Belum 100%. Iya, nggak berapa banyak? Paling ya 1.000 lebih ya Ustaz. Oke, terus 500. dijalankan selama berapa? Setelah berapa lama Mbak ngamalkan mulai terasa ada keberkahan, ada pertolongan Allah gitu? Pertama-tama yang saya rasakan itu ketenangan Ustaz. Enggak sestres awal-awal gitu Ustaz. Oke, terus kalau masalah utangnya? Nggak nyampe. Masalah utangnya Nggak nyampe gimana? setahun kayaknya. Nggak sampai setahun udah lunas 60 juta itu? Iya. Dari mana uangnya? Apakah dari bisnis atau ada yang ngasih atau gimana? Ini Ustaz, saya kan ada usaha salon tuh Ustaz. Oke. Nah, salon itu ada aja yang lain tuh pada tutup. Teman-teman saya yang usahanya sama dengan saya tuh Ustaz, sepi, nggak nutup segala macam itu saya ada aja tuh Ustaz. Pokoknya di luar ini Ustaz, rame aja saya Ustaz. Oh gitu. Yang lain pada ngeluh. Tadi kan awalnya Iya. Mbak juga sepi kan? Tadi katanya awal COVID itu. Iya. Terus tiba-tiba rame aja gitu. Iya. Terus kadang ada sepinya juga Ustaz. Saya gini, di saat sepi itu kan galau, saya buka lagi YouTube gitu. Terus katanya Habib Novel itu pas banget dengan yang saya rasakan gitu, kayak petunjuk gitu Ustaz. Okay. Langsung saya buka, langsung ada petunjuk gitu. Jadi kalau usaha seperti itu jangan sedih, malah itu kesempatan untuk berpikir gitu. Bener Ustaz. Saya kalau seperti itu bukannya sedih, malah seneng Ustaz. Kesempatan banyak salawat gitu saya Ustaz. Okay. Jadi 5.000 lebih gitu. Kalau awal sebelum salawat itu, kalau seperti itu saya sedih Ustaz. Serah gimana nanti gitu. Tapi setelah salawat itu saya senang, jadi tambah banyak salawat saya ini kalau nggak ada kamu gitu Ustaz. Oh begitu. Nah itu omsetnya apa ya, meningkat drastis ya, misalnya dari yang sebelum Mbak salawat tuh mungkin rata-rata sekian per hari, kalau setelah salawat mungkin naik berapa persen gitu per harinya gitu? Enggak, ini sih Ustaz naik turun gitu Ustaz. Cuma di situ herannya saya, walaupun turun banyak gitu saya tetap cukup Ustaz. Saya ngapain? Saya nggak ngerti. Kan naik turun gitu per bulannya omsetnya. Saya kan ngitungnya per bulan Ustaz. Jadi walaupun turunnya anjlok gitu Ustaz, sampai separuhnya dari biasanya gitu, anehnya kok tetap cukup gitu Ustaz. Saya nggak bingung uang. Dan utang itu bisa dicicil ya, gitu jadinya tetap bisa dicicil. Cicil akhirnya Ustaz. Dan kurang dari setahun udah lunas. Rata-rata Mbak nyicil utang itu per bulannya berapa? Saya nggak rutin tiap bulan sih Ustaz. Seadanya ada 5 juta, saya kasih 1 juta, 2 juta gitu Ustaz. Gitu caranya. Tiba-tiba adik saya langsung bilang, oh ini cuma tinggal segini lagi Mbak gitu. Terakhir tuh ke saya tuh kira-kira 3-4 jutaan lah Ustaz kurangnya. Terus kan ada motor beli berdua untuk belanja itu Ustaz. Untuk belanja di warung tuh motor Beat Ustaz. Jadi saya tuh kepikiran apa saya salawatin aja ya motornya biar jadi milik saya gitu kan. Terus gini Ustaz, pokoknya itu sudah mepet waktunya, motor itu pengen dipakai lah sama adik saya gitu, karena motornya adik saya yang di kampung tuh dijual buat beli mobil Ustaz. Otomatis yang di sini tuh diminta gitu, Mbak, motornya saya minta gitu kan, karena di rumah sudah dijual gitu. Ya udah terpaksa mau gimana kapan saya harus kasih Ustaz, tapi malamnya itu saya sholawatin Ustaz. Terus berapa banyak? Sholawatin gitu kan. Sholawatinnya berapa banyak waktu itu, masih ingat? Enggak Ustaz, pokoknya sampai tidur saya Ustaz. Oh gitu, terus apa yang terjadi? Tapi dalam hati, dalam hati itu gini Ustaz, ya Allah nggak apa-apa, tetap saya sholawatin, tapi beberapa hari lagi sudah mau tak kirim ke kampung gitu Ustaz. Tapi tetap saya sholawatin. Ya akhirnya benar-benar dikirim saat di situ saya sedih kan. Ya Allah. Akhirnya gimana? Bukan salah sholawatnya yang nggak mempan gitu saya. Tapi mungkin dosa-dosa saya gitu kan Ustaz. Ya udahlah saya ikhlasin gitu Ustaz. Ternyata itu sekitar 2 bulan, beberapa bulan lah pokoknya jaraknya dekat Ustaz. Saya tuh bisa beli online Ustaz.
Ngapain tadi? Coba diulang, putus-putus tadi. 2 bulan terus ngapa? Kan itu kan sudah saya ikhlasin. Sedih, walaupun sedih itu saya kirim gitu Ustaz. Oke, Nah, ternyata enggak lama dari jangka waktu yang saya kirim itu, saya bisa beli lagi Ustaz. Oh, akhirnya bukan motor yang itu tapi bisa beli sendiri gitu jadinya. Ya. Jadi beli baru, beli second? Dan anehnya Beli baru atau beli second? Second sih Ustaz, cuma tahunnya lebih muda lah gitu daripada yang pertama gitu. Terus anehnya apa? Apa keanehannya? Enggak utang saya Ustaz. Bisa bayar cash? Iya kan, saya sebelumnya tuh kan kalau ada uang baru tuh saya sisihkan Ustaz, nggak saya belanjain. Pokoknya uang baru berapa aja, 2.000-an, 10.000, 20 gitu, 5.000 paling banyak lah Ustaz. Terus saya hitung-hitung tuh lebih dari 2 juta Ustaz. Emang harga motornya 2 juta? Emang harga motornya 4 berapa? juta gitu. 4 juta yang mau dibeli? 8 juta? 8 lebih. Terus uang yang ada? Ya. Uang yang ada tadi cuma 2 juta? 4 jutaan deh kayaknya Ustaz. Terus habis itu saya di rekening tuh ada lagi Ustaz. Oh, gitu. Terus saya bilang ini, nanti saya bilang kan ke teman saya tuh yang mengantarkan Ustaz lihat motornya itu. Nanti anterin aku ke toko emas ya. Nanti aku mau jual kalungku buat nambahin kekurangannya gitu kan. Ternyata Ustaz setelah dihitung tuh pas tuh Ustaz. Nggak kurang? Lebihnya. Pas nggak kurang gitu Ustaz. Tadinya saya pikir kan kurang berapa juta kira-kira gitu Ustaz. Karena saya kan uang di itu kan memang nggak dihitung. Oke. Terus? Pas Ustaz, jadi kaget ya? Jadi ya. Surprise. Iya, kagetnya itu aneh gitu Ustaz. Terus itu tadi saya lihat ada foto rumah, itu maksudnya gimana sih? Mbak baru bangun rumah segede itu? Oh iya, itu sebelum COVID Ustaz. Saya yakin itu juga berkah dari sholawat itu Ustaz. Tapi saya kayak seperti baru menyadarinya gitu Ustaz. Kan sejak sebelum COVID itu kan saya cerita awal tadi itu, saya mendawamkan sholawat itu Ustaz. Gini Ustaz, saya yang awalnya kurang yakin tuh kan lama-lama tuh kayak ada rasa cinta itu tumbuh Ustaz. Bener nggak sih Ustaz? Dengan sering bersolawat itu kayak kecanduan gitu Ustaz. Iya betul. Nah terus? Iya. Nah waktu itu kan ya saya sudah mulai aktif. Gini ya Ustaz ya, saya ulang dari awal lagi sedikit. Kan dulu saya ikut orang kerjanya. Oke. Nah saya sudah sering sholawat itu. Gini, ada customer saya itu, Mbak jangan lama-lama kerja di sini, Mbak tuh udah punya anak gitu kan. Saya arahin dah kerjaan yang lebih baik gitu Ustaz. Saya diginiin mau dimasukin di restoran di hotel gitu Ustaz. Oke. Gajinya lumayan Ustaz. Dan gaji pokok sama insentif tuh sekitar 3 juta lebih lah Ustaz. Sedangkan saya kerja ikut orang tuh kan salon, gaji pokok cuma 400.000 Ustaz, kerjanya full. Oke, terus? Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam Ustaz. Capek banget. Tapi di situ sebetulnya saya sudah dapat keberkahan sholawat, cuma saya nggak sadar Ustaz, karena masih belum tahu Ustaz. Jadi nggak sadar itu berkah sholawat tuh nggak sadar, cuma saya sholawat aja tiap hari itu, cuma sedikit gitu. Waktu itu saya bisa beli motor second selama 6 bulan Ustaz kerja di situ. Tapi gaji cuma 400.000. Gaji cuma 400.000 kok bisa beli motor second? Itu gimana ceritanya tuh? Itu deh Ustaz. Saya sadarnya tuh ya baru-baru ini Ustaz. Kok bisa ya gitu. Teman-teman saya pun semuanya itu pada nggak percaya Ustaz. Itu uang dari kerja. Kan gaji pokok tuh 400.000. Terus nanti ada insentif tambahan-tambahan itu Ustaz. Misalnya mencapai 800.000 gitu, 1 juta, kadang 1.100.000 per bulannya itu Ustaz. Tapi untuk makan itu saya nggak pernah pakai uang saya Ustaz. Jadi? Tiap hari pagi sore tuh customer tuh ada yang bawain khusus saya Ustaz. Oh gitu. Iya. Walaupun nggak sebetulnya ya salon saya layanin gitu Ustaz. Mbak udah makan belum gitu kan?
terus tiba-tiba dibeliin itu. Dulu kan ini salah saya juga Ustaz. Dulu saya tuh sering puasa Ustaz, sering puasa Senin Kamis, tapi saya salah niatnya saya tuh biar uang saya itu utuh gitu Ustaz. Oh gitu, ya. Tapi saya juga sudah ngalamin amalnya salawat itu. Oh gitu. Nah, akhirnya ya kok bisa ya 6 bulan saya di situ sudah bisa beli motor Ustaz, sudah harga 7 juta sekian lah, 7 juta 600 apa gitu Ustaz. Masya Nah, Allah. terus dengan berjalannya waktu lagi saya yang ditawarin kerja di tempat lain itu, saya seneng lah Ustaz, gajinya udah di atas 3 juta gitu Ustaz. Terus pas saya interview ke sana, udah seneng lah, besok udah mulai kerja nih rencananya Ustaz. Malam-malam tuh sekitar jam segini tuh Ustaz, saya ditelepon dari pihak rektornya itu, Kak, kapan siap kerja gitu kan? Insya Allah besok siap, saya bilang gitu. Terus tadi mohon maaf mbaknya kan tadi pakai jilbab gitu, jadi kalau pas kerja dibuka, mohon dilepas. Iya. Terus mbak mau nggak? Dari rumah nggak mau, dari rumah nggak apa-apa pakai, nyampe sini lepas, pulang juga pakai nggak apa-apa gitu kan katanya dari sana itu. Saya berpikir tuh saat, ya Allah kenapa begini amat? Karena saya protes Ustaz, saya kayaknya nyalahin gitu Ustaz. Tapi saya tuh berpikir lagi, saya pernah dengar kajian, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik kan gitu Ustaz. Ya udahlah, saya memutuskan tidak terima yang itu, mundur saya Ustaz. Nah akhirnya pas mundur itu saya tuh malah luntang-lantung gak jelas Ustaz, sudah terlanjur resign kan dari tempat kerja itu. Tapi masih tetap bersalawat ya? Masih, tapi kayak ikhlas gitu Ustaz, kayak protes sama Allah Ustaz. Oke. Terus apa yang terjadi setelah itu? Terus akhirnya kan apa namanya rasa putus asa saya tuh Ustaz, saya mau ngapain ya gitu. Akhirnya di situ saya dulu pernah kerja sama orang tuh salon Ustaz, merintis dari awal lah gitu, dari bangkrut. Akhirnya pas saya di situ sampai rame banget Ustaz, dari cuma karyawan 2 orang sampai jadi 7 orang Ustaz saya di situ. Saya ingat apa yang saya lakukan gitu, sebar brosur, apalah segala macam itu. Nah akhirnya saya ada ide juga bikin brosur, saya sebar ke kos-kosan, ke pasar-pasar gitu Ustaz. Tapi saya dipanggil itu Ustaz. Oh jadi saya bisa tukang salon rumah orang panggilan itu bukan. Oke. Ya gitu. Mbak punya bahannya semua, alat salonnya semua udah punya. Sudah alhamdulillah Ustaz. Oh gini ceritanya Ustaz. Dulu saya kerja di salon itu, saya seneng gajian itu seneng beli alat-alat Ustaz. Entah headranya, jatoan, gunting gitu. Dan saya tuh belinya juga yang bagus Ustaz. Sering diajak saya sama teman saya. Kamu mau buka salon gitu, tapi dengan nada mengejek gitu Ustaz. Ya tanyakan aja gitu kan. Terus selama di salon tuh kan saya dikasih kepercayaan untuk kayak admin gitu Ustaz. Nah, saya sering duduk di meja kasir itu, banyak yang nanya, Mbak di sini manajernya ya gitu. Terus Mbak di sini yang punya ya gitu. Terus? Ya saya ajarkan aja Ustaz. Pokoknya saya belum ada kepikiran buka salon sendiri tuh belum Ustaz. Nah akhirnya singkat cerita ya dengan kondisi saya yang udah resign itu, yang sudah apa namanya sebar brosur terima ke rumah itu Ustaz, saya sudah kalah gitu. Nah akhirnya di situ saya sudah dapat customer juga lumayan, alhamdulillah bisa lah mencukupi. Waktu Mbak pertama kali nyebar brosur tuh langsung ada pelanggan yang order gitu? Oh enggak langsung Ustaz, di situ saya diuji lagi, saya sampai dikejar-kejar anjing Ustaz, di Bali kan banyak anjing. Iya maksudnya selang beberapa hari kemudian ada yang telepon untuk datang ke rumah gitu ya? Ya ada, alhamdulillah ada lah, pokoknya bisa lah bertahan hidup tuh Ustaz. Dan buko saya tuh memaklumi, nggak apa-apa Mbak, belum ada uang. Saya sering ngutang Ustaz, sering nunggak gitu, bayar kos gitu.
Tapi itu Terus, sudah tetap selawat kan? Masih bersalawat kan waktu itu? masih sedikit banget tuh Ustaz. Masih Oke. belum paham dari ini nih salawat tuh Iya, Ustaz. oke. Nah akhirnya di situ saya protes Ustaz, kok gini amat ya, kok saya luntang lantung gitu kan Ustaz. Terus itu lagi kan di browser itu kan saya naruh nomor HP Ustaz. Itu banyak orang salah paham Ustaz, disangkanya itu cuma kedok aja. Pekerjaan saya dipanggil ke orang-orang itu, malah disangkanya saya itu jual diri gitu Ustaz. Ya Allah. Banyak paham nelpon kayak gitu. Ya itulah nangis saya, pokoknya saya protes sama Allah. Ya Allah, katanya kalau mau meninggalkan sesuatu karena engkau ganti lebih baik, ini kok saya menderita gitu saya Ustaz. Pokoknya saya itu protes. Nah akhirnya singkat cerita, kan saya resign di tempat kerja dulu itu, teman saya tuh ada yang resign juga, ada beberapa gitu. Terus stylistnya tuh laki-laki Ustaz, orang Madiun. Nah istrinya orang Surabaya. Nah istrinya ini tiba-tiba SMS saya, Ndang kamu masih di Bali gitu kan. Padahal ini juga sudah pulang kampung Ustaz ke Madiun. Iya Mbak, saya bilang. Terus kalau bisa ke kosan lama ya, aku dan suamiku di sini ada perlu pengen ngobrol gitu. Akhirnya saya datang ke sana Ustaz. Terus sampai sana itu saya panik, apa saya ada salah apa gimana gitu kan Ustaz. Oke. Terus tiba-tiba gini, kenapa Mbak, pokoknya panik lah saya sana. Kenapa kamu kok kayak orang panik katanya gitu. Ya enggak, soalnya tiba-tiba saya dipanggil, apa saya ada salah apa gimana gitu kan. Oh enggak, suamiku ada perlu gitu. Terus si suaminya bilang gini ke saya, kamu alat salonnya masih di sini gitu. Masih Mas, dia bilang gitu. Ayo buka salon bareng gitu, tiba-tiba Ustaz. Langsung saya kaget tuh Ustaz. Saya gak nyangka gitu. Terus serius Mas, saya bilang gitu. Iya. Loh, kan maksudnya teman-teman yang di atas saya yang senior tuh banyak Ustaz. Saya kan anggaplah masih baru belajar, belum menguasai ilmu salon gitu Ustaz. Saya kayak masih nggak percaya. Saya pengen tahu dulu alasannya Mas tuh ngajak saya tuh kenapa, saya bilang gitu. Ya hatiku yakin aja sama kamu, percaya sama kamu daripada teman yang lain gitu. Akhirnya saya tuh ngabarin orang tua, terus minta pendapat lah Ustaz. Terus kata saya, ya ini dah jalannya dah sekarang gitu. Kayak langsung setuju gitu Ustaz, langsung mendukung gitu Ustaz. Iya. Maksudnya dia ngajak kerja sama, dia mau ngasih dia apa ya? Modal dari dia semua, terus tempat usahanya. Hah? Seadanya saya Ustaz, harusnya kan 50-50 Ustaz. Terus? Jadi si teman saya ini tiba-tiba yang penting saya mau aja gitu Ustaz. Nanti habis berapa modalnya saya suruh nyicil gitu Ustaz, kekurangan uang saya ke dia. Maksudnya dia bukan bagi hasil gitu ya, mbak kerja kayak seolah-olah mbak karyawannya dia, bukan gitu? Oh sama-sama ya, bareng. Oh gitu, sama-sama kerja di situ. Ya. Jadi bagi hasilnya tuh gimana? Tapi modal awal kan harusnya semuanya habis 100 juta modal awal gitu Ustaz, harusnya kan 50-50. Iya. Si teman saya ini enggak. Yang penting kamu ada akad aja, itu pun nggak pakai surat ada hitam atas putih, itu nggak ada Ustaz. Cuma akad mulut aja gitu. Dia percaya aja ke saya gitu Ustaz. Lalu misalnya modal habis 100 juta, lalu mbak lunasin 100 juta itu semua sepenuhnya gitu, tapi dengan dicicil gitu ya? 50-nya saya Ustaz, 50-nya tuh teman saya 50-nya gitu. Terus itu tempat salonnya nyewa atau di tanah tempat dia punya atau gimana? Sewa Ustaz. Oh begitu. Ya. Karena waktu itu kan merasa nggak enak sama teman saya. Aduh, apa namanya? Kalau berdua itu kan berat, saya tuh banyak kekurangan uangnya gitu Ustaz. Gimana Mas kalau ngajak lagi teman satu, saya bilang gitu, untuk join. Jadi kita bertiga, ada teman lagi satu kan Ustaz, teman kerja dulu tuh. Terus kalau bertiga takutnya nanti bagian kitanya tuh sedikit, kata teman saya. Bagian belum tentu apa namanya langsung banyak customer gitu. Aduh yakin aja Mas, kita kan sama-sama ada rezekinya, saya bilang gitu kan. Akhirnya pokoknya si teman saya sih manut aja ke saya tuh Ustaz. Oke, terus pendapat saya tuh diambil gitu. Akhirnya jalan 1 tahun, alhamdulillah. Maksudnya adalah uang untuk perpanjang kontrak ada Ustaz.
Oh iya Ustadz, saya tuh juga dulu kan uangnya kurang banget Ustadz. Saya sampai jual perhiasan di kampung. Terus akhirnya saya juga dibantu Ustadz sama customer saya yang di tempat kerja saya dulu itu baik sudah saya. Kan saya jadi tambah, saya diajak diajak kerjasama buka salon sama itu teman saya kayak gitu. Oh ya, kurang berapa uangnya? Aku kasih pinjem dah gitu Ustadz. Pokoknya saya tuh nggak bisa kayak gitu Ustadz. Terus itu setelah setahun kan sudah berjalan lancar, itu bisa lanjut kontrak tempat usaha itu lagi. Terus itu rumah tuh gimana sih Mbak? Mbak bisa bangun rumah dari hasil salon itu atau bagaimana? Iya, kan 1 tahun jalan salon tuh teman saya itu berhenti Ustaz karena mau menikah. Kan belum nikah yang teman satu itu. Okay. Nah, kalau yang tadi yang cowok itu kan suami istri di sini juga. Nah, itu tahun keduanya Ustaz pulang ke Jawa juga karena mertuanya kan meninggal. Jadi pokoknya harus pulang kampung lah gitu. Nah, jadi masuk ke tahun ketiga itu saya sendiri Ustaz. Waktu itu jadi penguasa tunggal nih ya. Gimana Ustaz? Penguasa tunggal jadinya yang awalnya jadi kayak kan kontrakan tuh tinggal 1 bulan Ustaz. Tinggal 1 bulan, pokoknya aku harus pulang ke Jawa gitu. Saya nangis di situ Ustaz. Janganlah Mas, maksudnya kita merintis dari awal tuh Ustaz. Sekarang salon rame Ustaz, udah mulai rame banget sampai antri-antri banget itu Ustaz. Kita sudah anggaplah berjalan usaha kita, masa saya ditinggal, saya bilang gitu. Ya saatnya kamu mandiri, kalau ada aku kamu nggak akan maju gitu Ustaz. Jadi kamu selama ini kan ngandelin aku katanya. Sekarang kamu harus bisa sendiri gitu, kayak dipaksa gitu saat apa-apa nanti telepon aku kalau semuanya merasa nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya rencananya mau pulang kampung, tapi waktu tinggal sebulan tuh saya manfaatin Ustaz. Setelah teman saya tuh pulang, kan bagi barang tuh dibagi Ustaz, pembagian barang gitu. Jadi saya tuh nggak ada tempat keramas gitu. Nah akhirnya selama beberapa hari tuh 3 hari saya nggak ada tempat keramas, tapi ada tamu aja Ustaz. Setelah tempat keramas itu datang, oh lumayan ya dapatnya uang gitu Ustaz. Apa namanya tuh kalau nggak dibagi tapi kok cepet ngumpul uangnya tuh banyak gitu Ustaz. Nah akhirnya di situ gini Ustaz. Dengan berjalannya waktu itu, adik saya itu kan kuliah di sini, saya punya adik cowok yang khusus Ustaz. Kalau yang tadi yang join kerjasama itu adik saya cewek sudah berkeluarga. Okay. Nah, akhirnya adik saya kuliah di sini, kan sempat mau ke luar negeri terus Ustaz. Nah, bapak saya itu ada tunggakan Ustaz, hampirlah 10 jutaan. Tunggakan apa nih? Hutang untuk biaya adik saya itu Ustaz. Adik saya kuliah. Oke. Terus? Nah, itu mau bulan puasa. Kan harusnya bulan puasa tuh ngumpul pulang kampung. Puasa itu kan ada di luar pulau Ustaz kerjanya. Nggak ngumpul di kampung itu. Nah, akhirnya ya Allah bismillah saya pengen nyenengin orang tua gitu kan. Saya kan juga sering dengar fadilah sedekah itu Ustaz. Iya. Nah, saya niat sedekah berapa gitu, akhirnya saya hanya ada saya KTM Ustaz. Nih sekarang kamu saksinya, saya bilang gitu. Uang di ATM itu kalau nggak salah 10.500.000 Ustaz, saya transfer 10 juta. Tabungan rencananya tabungan untuk perpanjang kontrak Ustaz. Ini kamu saksinya ya gitu ya. Yang 500.000 ini nanti jadi 500 juta atau 500 miliar, saya bilang gitu kan. Amin kata adik saya. Karena Ustaz udah di situ tuh berat sebenarnya saya sendiri nggak punya pegangan, cuma itu aja Ustaz. Saya kan single parent Ustaz, saya biayain anak 2 juga saya di kampung. Nah terus itu Ustaz, uangnya tuh nggak lama lagi balik Ustaz. Enggak, tadi banget saya kasih nama tadi kan gini, tadi Mbak dia lihat di ATM kan saldo 10 juta ya toh. Mbak ambil 500.000 ya? Mbak tarik 500.000? Enggak, saya diamkan. Yang 10 juta saya transfer. Yang 500.000 saya diemin itu Ustaz. 10 juta itu Mbak transfer kemana? Ke tempat sedekah gitu? Mbak sedekahin gitu ya? Bayar hutang bapak saya. Hah? Untuk bayar hutang bapak saya. Oke.